Halo, saya Victor dan selama beberapa waktu ke depan saya akan berbagi tentang penggunaan platform Indomailer ya, sebuah platform untuk email massal namun juga mempunyai fitur pemasaran terotomatisasi melalui email ya. Dan saya harap melalui beberapa seri ke depan ini Anda dapat menggunakan platform Indomailer dengan mudah ya. Kita akan mulai dari sebuah konsep dasar ya. Jadi di layar saya saat ini ada dashboard utama Indomailer ya. Jadi kalau kita masuk, oke, ini adalah dashboard utama Anda ya. Dan jika Anda baru pertama kali login ke dalam Indomailer, Anda mungkin melihat beberapa data-data yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya ya gitu ya, seperti aktivitas terakhir, kampanye, kontak utama ya. Ini tidak perlu Anda khawatirkan karena ini sebenarnya adalah dummy data ya. Jadi data ini akan hilang pada saat Anda sudah memulai memasukkan data-data asli. Oke. Nah, kita akan bahas tentang konsep dasar daripada Indomailer ya. Yang pertama adalah ada 6 elemen yang perlu Anda kuasai dan semua sistem di Indomailer ini berpusat pada yang namanya daftar ya. Daftar ini atau grup ya. Nanti akan kita lihat. Nah, elemen pertama yang saya akan bahas namanya adalah kontak ya. Jadi kalau kita lihat di dashboard ini ya, kontak itu adalah email kontak Anda ya, seperti namanya sendiri. Jadi kontak ya, dia punya ada dua data utama ya. Ini adalah data yang harus dimasukkan, yaitu nama dan email. Sementara ada data sekunder atau data tambahan seperti telepon perusahaan, kemudian mungkin hari ulang tahun ya, atau mungkin tipe pelanggan gitu ya. Jadi ini adalah data-data kontak Anda. Nah, kontak-kontak Anda yang nanti mungkin banyak sekali itu akan dikelompok-kelompokkan dengan yang namanya daftar ya. Nah, ini daftar ya. Jadi kalau kita lihat daftar bisa juga anggap seperti ini grup ya. Jadi Anda bisa punya beberapa daftar dalam platform Indomailer seperti data vendor, daftar untuk prospek, daftar klien, ya internal staff Anda. Dan tadi kita udah lihat kontak ya, satu kontak itu juga bisa masuk dalam beberapa daftar. Ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, jantung daripada Indomailer ini adalah di daftar. Ya. Daftar terdiri dari kontak. Nah, satu kontak bisa ikut beberapa daftar. Oke, itu konsep yang pertama. Nah, konsep selanjutnya yang ketiga yang perlu Anda kuasai adalah kita sebut sebagai kampanye. Kalau kita lihat daripada konsepnya, ya kampanye itu sebenarnya adalah judul dari proyek Anda. Ya, jadi walaupun Anda mau kirim email cuma satu kali ke grup gitu ya, tetap kita sebutnya adalah kampanye. Jadi judul proyeknya itu apa? Ya, misalnya pengumuman libur nasional, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah kampanye. Nah, ada 6 macam kampanye. Yang pertama adalah kampanye tipe standar. Ya, jadi tipe standar itu yang sering banyak kita gunakan. Ya, kita merancang sebuah email, kemudian kita tinggal pilih untuk blast. Ya, atau kita kirim email massal ke daftar yang sudah kita tentukan. Itu adalah standar. Nah, pengembangan dari tipe standar ada split testing. Nah, seperti judulnya, jadi sebelum dikirim akan dites dulu. Nah, apa yang dites? Misalnya kita mau tes judulnya. Jadi kita punya judul A dan kemudian kita punya judul B. Nah, kita dengan judul email A dan B ini kita akan lihat mana yang lebih banyak dibuka orang. Bisa saja judul B yang lebih banyak dibuka orang. Nah, jadi cara kerjanya ya beberapa email yang mungkin sekitar 10% email atau 20% nanti Anda bisa tentukan itu akan dilakukan split testing ya. Jadi sisanya ada 80% email itu akan dikirim berdasarkan pemenang. Nah, pemenang itu kita lihat apakah dari yang buka email ya atau dari klik yang di dalam emailnya. Nah, itu jadi Anda bisa melakukan split testing nanti ada dua. Yang pertama adalah dari judul, yang kedua dari sisi konten. Ya, bisa aja dari sisi pesan emailnya ternyata Anda pengen adu juga versi A sama versi B, mana yang lebih bagus. Nah, itu adalah split testing. Nanti kita akan lihat metode atau cara setnya. Ya. Tipe kampanye ketiga adalah terotomatisasi. Ya. Ini adalah tingkat lanjut, ya, tapi merupakan sesuatu yang sangat powerful dari Indomailer. Jadi terotomatisasi itu seperti kita punya rules, ya,
kita punya aturan-aturan. Contoh misalnya kita memberikan kampanye, memberikan ebook gratis. Nah, jadi pada saat kita kirim ebook, kita bisa deteksi orang itu klik linknya, jadi dia mendownload ebooknya atau tidak. Nah, kalau dia mendownload ebook, email selanjutnya akan seperti apa? Kalau dia tidak download ebook, email selanjutnya seperti apa? Terus kita juga bisa set misalnya aturannya adalah gini. Kalau mau kirim email selanjutnya, coba dilihat apakah ini weekend atau weekday, ini akhir pekan atau enggak ya. Karena jika kita kirim di akhir pekan, kemungkinan tidak akan dibuka ya. Jadi tantangan dari kita melakukan email pemasaran, kadang kita perlu tahu timingnya juga. Nah, jadi di Indomailer nanti akan punya akan ada banyak rules ya, ada banyak aturan yang bisa Anda set. Nah, dengan melakukan email terotomatisasi ini diharapkan Anda bisa membuat suatu aturan yang mana hasilnya akan lebih maksimal pada saat Anda melakukan pemasaran email dibanding Anda melakukan tipe standar yang hanya email blast saja. Itu adalah terotomatisasi. Nah, ada tipe keempat yaitu responder otomatis. Ini lebih sederhana dari otomatisasi ya. Jadi responder otomatis tuh kita bisa kirim email, contoh misalnya Anda bikin kursus ya. Jadi begitu hari H ya, Anda mendaftar, email balasan otomatisnya seperti apa? Misalnya, terima kasih telah mendaftar kursus kami misalnya. Nah, terus kita bisa set ke sistem hari H+2 ya. Kirim email selanjutnya apa? Misalnya kita bilang email selanjutnya adalah apakah Anda sudah melihat pelajaran pertama misalnya. Terus hari H-7 Anda kirim email lagi, apakah Anda punya pertanyaan. Nah, jadi responder otomatis itu, atau biasa orang sebutnya autoresponder, itu adalah seperti otomatisasi tapi dengan bentuk yang lebih sederhana. Anda cuma tinggal masukkan jarak berapa hari dari dia pertama kali daftar ya. Ini cocok misalnya Anda membuat email marketing untuk kursus ya, itu adalah responder otomatis atau autoresponder. Nah, yang kelima adalah trigger RSS ya. Ini sesuatu yang advance juga ya. Jadi ini kita akan menggunakan namanya really simple syndication ya, RSS. Jadi seperti ada berita yang akan di format oleh website Anda ya. Kemudian berita ini langsung diambil dijadikan bahan berita di email Anda. Ya, ini RSS ya. Jika Anda adalah seorang programmer, ini mungkin jadi sesuatu yang menarik buat Anda. Tapi kalau Anda pengguna biasa yang tidak punya skill programming, ya mungkin bagian ini nanti bisa Anda lewatkan ya. Tapi kita bisa lakukan email berdasarkan RSS. Jadi begitu ada beritanya update, misalnya Anda adalah situs diskon ya, Anda punya RSS untuk barang-barang terbaru. Jadi setiap kali ada barang update, dia bisa langsung kirim email, langsung terintegrasi dengan sistem Indomailer dan Indomailer bisa langsung kirim emailnya. Yaitu RSS. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah kampanye berdasarkan tanggal ya. Tadi contoh misalnya di awal kita punya kontak atau kita punya daftar, kemudian di daftar itu kita punya custom field ya, jadi kayak kolom data tambahan tentang hari ulang tahun ya. Jadi kita bisa set nanti di Indomailer, jadi kalau pada tanggal-tanggal hari ulang tahun ini ya, tolong kirim email otomatis ya, misalnya happy birthday seperti itu ya. Kita bisa set tanggal ya. Kalau saya simpulkan berarti gini, dasarnya adalah kampanye standar. Kemudian jika Anda ingin kirim berdasarkan hari atau jarak hari dari pendaftaran, itu mungkin responder otomatis. Kalau Anda ingin kirim berdasarkan tanggal di field tertentu, itu adalah yaitu yang tadi berdasar tanggal, kampanye berdasar tanggal ya. Kemudian kalau Anda ingin testing judul ataupun isinya, yaitu Anda pakai split testing. Nah, tingkat lanjutnya adalah responder terotomatisasi ya. Jadi kita bisa bikin rules ya. Ini adalah yang paling advance, nanti kita akan lihat metodenya seperti apa ya. Ini adalah konsep dasar dari Indomailer ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang namanya otomatisasi ya. Jadi kita tadi udah lihat ya,
saya sudah mendefinisikan sedikit tentang kampanye terotomatisasi, dan nanti kita akan ada bagiannya sendiri ya. Jadi kalau otomatisasi itu adalah aturan canggih ya yang untuk mengirimkan email berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Ya, ini contoh ya, tadi ya kita udah lihat ya, saat orang buka email, saat orang terdaftar, saat orang klik link tautan tertentu, atau pada saat Anda nanti advance, Anda bisa juga email itu dikirim pada saat orang mengunjungi halaman tertentu. Nah, itu juga bisa ya. Ini otomatisasi. Nah, kemudian elemen selanjutnya ya yaitu formulir ya. Jadi saat kita membuat daftar, kita bisa taruh formulirnya itu di website kita, di situs kita ya. Jadi nanti ada kode-kode yang bisa Anda pakai, itu adalah formulir. Anda bisa desain ya, dan nanti bisa taruh di dalam website atau dalam Facebook pages misalnya, seperti itu ya. Ini adalah formulir. Oke. Selanjutnya ini untuk Anda yang mengambil paket Plus atau Enterprise, sebenarnya nanti di Indomailer sudah ada platform untuk melakukan penawaran. Jadi di sini ada CRM-nya atau Customer Relationship Management, di mana nanti Anda akan belajar, oh ternyata Anda bisa, tim sales Anda ya, tim penjualan bisa membuat daftar kontak ya, kemudian ada proyek, misalnya proyek ini sudah di level apa, apakah baru penawaran atau sudah harus bikin proposal. Jadi terus hari ini harus ngapain tugasnya, apakah harus telepon misalnya, setelah telepon harus meeting. Nah, itu ada semacam pengaturan untuk tim sales Anda dalam melakukan manajemen terhadap pelanggan ya. Tapi fitur ini hanya dibuka, makanya di sini warnanya juga hijau, karena fitur ini bukan fitur standar. Jadi jika Anda mengambil paket Plus atau paket Enterprise, fitur ini mungkin berguna buat Anda. Oke. Elemen tambahan selanjutnya ini adalah laporan. Jadi di Indomailer nanti ada laporan. Dia tidak termasuk elemen utama, tapi di sini adalah fitur tambahan ya, laporan. Karena di Indomailer nanti Anda akan bisa melihat apakah email dibuka atau tidak, apakah kita punya link di dalamnya, ada yang klik atau tidak, terus orang begitu buka lokasinya di mana. Nah, itu kita bisa tentukan semua, bisa lihat laporannya ya. Oke, itu adalah konsep dasar. Jadi punya 6 konsep dasar utama, 1 konsep dasar tambahan yaitu laporan. 6 konsep dasar utamanya adalah kontak, daftar, kampanye, otomatisasi, formulir, dan penawaran. Oke, ini adalah pengenalan dasar dari Indomailer, konsep dasarnya. Kita akan mulai demo dan kita akan lanjut di video selanjutnya tentang daftar.